Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengar, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan Allah, kami bersyukur atas setiap anugerah kasih yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih hari baru Tuhan karuniakan. Terima kasih penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami semalam hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, dimampukan memahami firman Tuhan dan juga dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Amin, firman Tuhan. Tema kita hari ini, jalan yang hidup, lalan ketuan. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, istilah kota mati dan kota tak pernah tidur cukup akrab di telinga kita. Pada sisi lain nampaknya kita tidak atau belum pernah mendengar istilah kota tidur ataupun kota hidup. Semua seperti sudah jelas dengan sendirinya. Kota tak pernah tidur menjadi sebutan untuk kota yang di sana ada aktivitas di ruang publik selama 24 jam. Kota mati merujuk pada kota tua yang tidak lagi berpenghuni. Mendengar atau membaca frase jalan yang baru dan yang hidup di ayat 20 mengundang tanya yang wajar. Frase jalan yang baru cukup mudah dimengerti. Tetapi frase jalan yang hidup perlu penelusuran makna lebih jauh. Jalan yang baru dan hidup menunjuk pada persembahan kurban yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar yang menjadikan dirinya sendiri sebagai kurban. Persembahan kurban oleh Yesus itulah yang membuka jalan baru dan yang hidup. Persembahan oleh para imam Yahudi adalah jalan lama yang gagal. Persembahan itu tidak hidup, tidak membawa kepada Allah, tidak membawa kepada kehidupan, dapat dipahami dalam konteks kurban. Darah kurban harus dipercikkan dalam keadaan segar atau masih hangat dan tidak membeku. Hal itu mengilustrasikan pengorbanan darah Kristus yang hanya sekali dan tetap segar atau hangat. Dalam arti berlaku selamanya, tidak perlu diulang. Pengorbanan Kristus selalu segar, tidak pernah membeku dan menjadi usang. Ia berlaku tanpa batas waktu. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai hasil dari pengorbanan yang menjadi jalan hidup itu, orang percaya memperoleh keyakinan diri dan keberanian menghadap Allah tanpa syarat kurban lagi. Jalan yang baru dan yang hidup itu memberi ruang dan waktu untuk melakukan ibadah secara baru. Selalu ada ruang dan waktu
untuk secara leluasa bertemu dengan Allah dan sesama demi terwujudnya kehidupan baru yang semakin berbuah baik, giat dalam pengharapan, menyongsong hari Tuhan yang mendekat. Bayangkan betapa besarnya dampak dari keyakinan bahwa kita berada di jalur yang benar. Kamu sudah di jalan yang baru dan yang hidup, maka hiduplah dengan penuh keyakinan diri dan keberanian menghadap Dia. Pengampunannya memberimu jalan hidup yang sejati. Amin firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas lawatan kasih-Mu pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kami memperoleh jalan hidup, jalan yang benar. Dan karena itu tuntun kami ya Bapa berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan dan senantiasa membawa hidup ini memuliakan Engkau. Pagi hari ini dalam Minggu Raya kami mempersiapkan diri kami masuk dalam rumah-Mu dalam beribadah bersama, memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati dan perkenankan kami melalui pelayanan, melalui ibadah yang kami nyatakan. Berkati umat-Mu dimanapun berada saat ini, yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka. Mendoakan anak-anak Tuhan dalam tumbuh kembang, berkati setiap saat, peliharakan dalam cinta kasih-Mu. Anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, Tuhan berkati, tambahkan kemampuan dan kecerdasan bagi mereka. Mendoakan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan yang terbaik bagi setiap mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu yang aktif dalam bekerja, tambahkan hikmat, kearifan, dan kemampuan bagi setiap mereka. Orang tua kami dalam masa tua, berkati sehatkan mereka selalu. Bahkan kami mendoakan juga yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Mereka senantiasa berdiri di dalam kebenaran dan keadilan. Bapa Sorgawi, ini doa syukur kami pagi ini. Kami persembahkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu.